ini overview kita pagi ini. Jadi yang pertama nanti saya akan ceritakan sedikit tentang sejarahnya forensik linguistik itu seperti apa, dan bagaimana forensik linguistik itu munculnya seperti apa, signifikansinya membantu investigasi itu seperti apa. Dan poin yang kedua adalah metodologi yang biasanya digunakan di forensik linguistik beserta contoh-contoh aplikasinya di konteks Indonesia. Nah, yang pertama sejarahnya forensik linguistik secara singkat. Ini Jan Svartvik, orang yang pertama kali menggunakan term forensic linguistics di laporannya. Laporannya untuk Timothy John Evans Committee. Dia menganalisa pernyataan-pernyataannya orang yang namanya Timothy John Evans tahun 1968. Jadi waktu itu dia base-nya di Lund University di Sweden. Jadi sedikit bercerita tentang kasusnya Evan. Evan waktu itu usianya mungkin sekitar awal 30-an atau 20-an akhir. Dia mempunyai anak, istri, kemudian dia didakwa hukuman mati, dieksekusi dengan hukuman gantung atas tuduhan membunuh istri dan bayi perempuannya. Jadi sebelum proses eksekusi itu dia memberikan testimoni di dua kantor polisi yang berbeda pada tanggal November 30 1949 dan Desember 2 1949. Ini settingnya di UK ya, di Inggris. Nah, ini orangnya tuduhannya adalah membunuh istri dan anak perempuannya di Notting Hill di London, dan eksekusinya, kalau tadi dia memberikan statementnya tahun 49, eksekusinya digantung tahun 1950. Linguistic analisisnya, Jan Svartvik menggunakan corpus-based analysis, jadi dia mengumpulkan statement-statement Evan dan juga rekaman selama dia ada di kantor polisi. Nah, mungkin ini yang agak berbeda dengan apa yang terjadi di keseharian di Indonesia, terlebih karena perbedaan sistem hukumnya. Kalau Inggris dia menggunakan adversarial system dan Indonesia menggunakan inquisitorial system. Terus Indonesia juga belum menerapkan sistem repositori ya. Jadi di mana investigasi itu biasanya nggak selalu direkam. Jadi kita nggak bisa bandingin apa yang ada di BAP dengan apa yang sebenarnya itu memang konsisten atau enggak. Nah, balik lagi ke laporannya Jan Svartvik, dia melakukan analisis yang berbasis korpus pada 4 statement-nya Evan dengan menghitung syntactical differences atau perbedaan secara perbedaan sintaksis, dan ternyata ditemukan bahwa pernyataan-pernyataan yang ada di laporan polisi itu nggak sesuai dengan linguistic fingerprint Evan. Nah, yang perlu kita tahu adalah bahwa setiap orang itu sebenarnya mempunyai yang namanya linguistic fingerprints. Sama halnya dengan setiap orang juga mempunyai sidik jari yang berbeda antara satu orang dan orang yang lainnya. Mungkin seringnya kita tidak menyadari kalau kita menggunakan komponen linguistik, entah itu cara menyusun kalimat, penggunaan kata, pemilihan frasa, bahkan sampai di penggunaan tanda baca atau mungkin emoji, biasanya berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Nah, ini yang membentuk linguistic fingerprint kita, yang biasanya berguna kalau misalnya kita melakukan perbandingan atau melakukan riset semacam authorship attribution untuk ngecek apakah ini memang tulisan kita atau bukan, atau ini memang pernyataan kita atau bukan. Nah, ini temuannya Svartvik, ada beberapa indikasi pengeditan. Jadi beberapa editing itu ditemukan, misalnya
Evan itu background-nya dia illiterate. Illiterate di sini dalam artian walaupun sebenarnya dia seorang laki-laki dewasa, tapi kemampuan bahasanya masih setara dengan anak SD kelas 5 kalau nggak salah. Jadi karena dia illiterate, dalam bahasa Inggris itu dia tidak mungkin, atau ya unlikely, tidak mungkin mengatakan the 12:55 a.m. train. Jadi kalau misalnya dia mau bilang kereta yang datangnya jam 1:05, kemungkinan dia akan bilang 5 to 1 train, dan itu terbukti di recordingnya. Di recordingnya bilang the 5 to 1 train, tapi di reportnya tertulis di 12:55 a.m. train. Nah, kemudian ada diskrepansi dalam segi stilistika yang ditemukan Swartfield. Misalnya penggunaan double negatives yang unlikely untuk dipakai oleh orang yang illiterate. Jadi misalnya contoh kalimatnya, he never asked no money. Ada juga penggunaan substandard form of verbs, jadi penggunaan kata kerja yang tidak sesuai dengan standarnya. She asked me where Beryl and the baby was, karena harusnya itu menggunakan verba yang untuk plural, karena refernya ke Beryl and the baby. Kemudian juga penggunaan relative pronoun yang substandard, harusnya ya yang contohnya di situ, I was doing quite a lot of overtime for the time working late, which I used to earn altogether 6 to 7 pounds sterling a week. Ada juga penggunaan mixed construction. Misalnya ini kasusnya dalam bahasa Inggris ya, jadi ada mix. Penggunaan tenses juga yang sebelumnya dia menggunakan had called dan kemudian to pack. Had called and to, terus ada lagi to pack. Karena kalau di bahasa Indonesia mungkin ini agak susah untuk ditemukan karena kita tidak menggunakan tenses serinci bahasa Inggris. Nah, itu yang kasusnya Timothy John Evans, atau ada lagi yang sudah didokumentasikan dalam bentuk dokumenter, bisa dilihat di Netflix, judulnya Manhunt Unabomber. Ini juga kasus real case. Jadi ceritanya waktu itu ada seorang matematikawan namanya Ted Kaczynski. Dia melakukan serial bombing, pengeboman berseri di Amerika pada sekitar tahun 1978 dan 1995. Nah, kenapa FBI menamakan kasus ini Unabomber? Karena U itu stands for University, N-nya for N, A-nya for airplane. Karena waktu itu yang dibom sama Ted adalah universitas dan airplane, pesawat. Nah, singkatnya, kemudian setelah series pengeboman yang belasan kalau tidak salah, ada seseorang yang menamakan dirinya sebagai FC dan mengirimkan manifesto atau dokumen yang berisi 35.000 kata ke Washington Post sama New York Post tahun 1995. Nah, kasus ini kemudian diinvestigasi di bawah Behavioral Analysis Unit di FBI. Jadi ada seorang polisi dengan background, maksudnya dia mempunyai sedikit background linguistik, namanya James Fitzgerald. Akhirnya dia melakukan linguistik analisis dan dia menemukan beberapa linguistic evidence yang sangat menonjol ya. Misalnya penggunaan old phrases, cool-headed logicians, penggunaan inversion, you cannot eat your cake and have it too. Karena biasanya umumnya orang menggunakan kalimat ini adalah you cannot have your cake and eat it too. Terus yang terakhir ada layouting. Jadi dari layout itu disimpulkan bahwa si FC ini, karena waktu itu belum ketahuan, si FC ini adalah orang yang mempunyai background akademis dan kuliahnya antara tentang segini sampai segini. Mungkin bisa dibayangkan kayak
Tapi itu lebih ke formatting sih. Biasanya kalau di Indonesia kan EYD-nya berlaku dari tahun sekian sampai sekian. Nah, ini yang berlaku untuk layout. Bukti linguistik ini juga diperkuat dengan adanya laporan dari adiknya Ted Kaczynski, karena dia merasa karena manifestonya disebarkan di koran dan setiap orang ada beberapa orang yang mengenali, akhirnya salah satunya adiknya melaporkan ke FBI, dan dari situ kemudian ada beberapa surat yang dikirimkan oleh Ted selama dia bersembunyi yang dijadikan perbandingan dengan manifesto. Oke, itu sedikit sejarahnya tentang forensik linguistics. Kalau di Indonesia mungkin nggak banyak orang yang yang background-nya forensik linguistik. Mostly biasanya background-nya sociolinguistics. Misalnya Prof. Endang Aminuddin Aziz itu background-nya sociolinguistics, tapi cukup banyak juga mengenalkan forensik linguistik, base-nya di UPI. Terus lagi yang saya tahu yang memang risetnya forensik linguistik itu ada Pak Susanto di Universitas Bandar Lampung, dan ada yang baru-baru selesai ini di Dian, di base-nya juga di UPI. Kalau untuk jurusannya di Indonesia, sepertinya belum ada yang memang jurusannya namanya forensik linguistics. Kebanyakan menawarkan mata kuliahnya atau mungkin risetnya bisa dibimbing oleh dosen-dosen di sana. Contohnya ada yang itu di USU, di Universitas Andalas juga ada, UPI juga ada, UGM. Oke, balik lagi ke poin yang kedua, metodologi-metodologi dalam forensik linguistics. Nah, ini saya sarikan dari bukunya Coulthard, Johnson, dan Wright. Jadi ada beberapa area riset di forensik linguistics yang dibagi dua. Yang pertama adalah language of the legal process. Jadi bahasa yang digunakan selama proses legal atau proses hukum. Misalnya legalese. Legalese itu bahasa hukum. Bahasa hukum ini bahasa yang umumnya merujuk pada bahasa produk hukum. Bahasa produk hukum misalnya undang-undang atau peraturan atau mungkin polis asuransi dan sejenisnya. Kemudian ada emergency calls. Nah, ini biasanya kurang tahu kalau di Indonesia sepertinya agak susah untuk mencari repository rekamannya ya. Tapi kalau misalnya rekaman yang berbahasa Inggris itu kadang di YouTube juga ada. Terus police interviews, jadi interview yang ada di kantor polisi, dan courtroom discourse atau diskursus pengadilan. Nah, area yang kedua adalah language as evidence, bahasa sebagai barang bukti. Yang pertama ada forensic phonetics, lebih riset ke tentang audionya. Authorship attribution, jadi untuk melihat apakah tulisan ini punyanya orang ini atau bukan. Ada textual borrowing, ini nanti hubungannya dengan penyalahgunaan hak cipta atau kalau di dunia akademik ada plagiarism. Dan yang terakhir adalah linguis sebagai saksi ahli. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, language of the legal process. Nah, bahasa hukum, kenapa bahasa hukum itu tendensinya cenderung lebih lebih susah gitu. Karena misalnya kalau kita baca undang-undang misalnya atau kita baca omnibus law misalnya, itu kan agak susah ya untuk orang yang biasanya tuh maksudnya nggak bisa langsung dipahami dalam sekali baca gitu. Nah, ini ternyata memang salah satu ciri dari bahasa hukum yang membuatnya agak susah dimengerti daripada bahasa biasanya. Yang pertama karena penggunaan technical terms atau istilah-istilah teknis yang
biasanya hanya dimengerti oleh orang-orang yang mempunyai background hukum atau orang-orang yang bekerja di arena hukum. Dan yang kedua, karena memang itu karakteristiknya bahasa hukum. Nah, karakteristik bahasa hukum dibagi menjadi salah satunya yang nanti akan saya contohkan di sini adalah kompleksitasnya. Kalau dicontoh di konteks Indonesia misalnya, untuk alasan yang pertama, penggunaan istilah teknis, bahwa disadari atau tidak ada mistranslation atau salah penerjemahan dari teks yang dulunya berbahasa Belanda, Wetboek van Strafrecht itu ke bahasa Indonesia. Jadi dari Wetboek van Strafrecht ke sekarang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada akhirnya ini mempengaruhi bagaimana hakim-hakim itu mengambil keputusan atau memutuskan suatu perkara. Misalnya penggunaan kata makar yang paling sering kita temui kasusnya beberapa tahun belakangan ini. Sebenarnya kata makar ini berasal dari bahasa Belanda, Anslag, atau kalau dalam bahasa Inggris ada onslaught. Jadi seharusnya ada tindakan destruktif atau mungkin ada semacam serangan yang berbasis fisik gitu. Tapi ada kasus-kasus di Indonesia, misalnya kasus tahun 2000-an itu ada salah seorang simpatisan RMS, Republik Maluku Selatan. Jadi waktu tanggal 17 Agustus dia mengibarkan bendera RMS, kemudian ditangkap atas tuduhan makar dan diadili gitu. Saya lupa putusannya waktu itu hukumannya berapa lama. Tapi barang buktinya hanya berupa bendera dan sound system. Kemudian ada juga kasus di Papua kalau nggak salah waktu itu. Itu juga sama, tuduhannya makar, putusannya saya lupa juga berapa tahun, dan barang buktinya hanya dokumen dan juga sound system kalau nggak salah. Nah ini kan berarti sudah melenceng dari penggunaan kata aslinya ya. Jadi itu contohnya penggunaan term khusus atau istilah khusus di konteks bahasa Indonesia. Nah di konteks bahasa Indonesia lainnya, misalnya language karakteristik bahasa hukum adalah kompleks. Misalnya itu saya ambilkan dari Undang-Undang Pasal 22, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E kalau nggak salah. Ayat 2 atau ayat 6. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, jadi sedikit bercerita, waktu itu ini adalah bahan mini riset saya waktu kuliah. Karena saya nggak punya background hukum, dulunya kuliah hanya linguistik, jadi pada akhirnya sering berdiskusi sama teman-teman yang dari yang punya background hukum gitu, entah itu mahasiswa master atau mahasiswa PhD. Nah waktu itu teman yang saya tanya adalah seorang dosen di UI, dan dia bilang saya aja nggak ngerti, ini harus baca 3 kali baru paham ini sebenarnya maksudnya apa gitu. Nah kompleksitas itulah yang membuat bahasa hukum itu agak sulit dimengerti daripada bahasa sehari-hari gitu. Walaupun sebenarnya sekarang secara global, tapi di Indonesia sepertinya belum. Secara global sudah ada gerakan yang yang mendorong untuk penggunaan bahasa hukum itu agar supaya lebih mudah gitu. Misalnya untuk kasus-kasusnya di Uni Eropa, mereka sekarang kalau misalnya legal drafting atau bikin draft peraturan itu, mereka menggunakan bahasa Inggris yang cenderung lebih sederhana karena karena di Uni Eropa nggak semuanya bisa berbahasa Inggris. Ada movement ke sana tapi sepertinya belum masif. Itu untuk yang bahasa hukum. Dan yang kemudian ada emergency calls and police interviewing. Ini misalnya saya ambilkan dari jurnal, jadi ini ada interview polisi yang biasanya sudah berupa paragraf atau narasi.
Nah, ini lebih mudah sebenarnya kalau ada jurnalnya. Jadi ini yang sudah berupa narasi, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang berupa dialog, ada beberapa perbedaan. Ini mungkin nanti saya bisa bagikan slides-nya. Jadi ini dari tulisannya, ya ada follow up questions-nya kalau misalnya mengambil riset serupa, karena biasanya ada yang surprising antara antara transkrip dialognya dengan narasinya. Karena biasanya di narasinya ini udah dicampur dengan ada yang namanya police speak. Kalau nggak salah itu yang tulisannya Fox, ya Fox yang 2004. Jadi sebenarnya ditulis kalau di Indonesia di BAP atau di laporan polisi itu biasanya sudah tercampur dengan kemampuan bahasa dari polisinya. Atau bahkan kadang ada juga yang urutan informasinya sama sekali berbeda dengan yang diutarakan oleh orang yang diwawancarai misalnya. Kadang ada juga indikasi tambahan-tambahan entah itu info atau fakta baru yang tidak disebutkan selama interview. Nah, ini yang dinamakan police speak. Bisa juga Van Childroot ini dia tentang interview polisi juga, tapi settingnya di Belanda kalau nggak salah, PhD dissertation-nya tentang itu. Oke, selanjutnya ini yang polisi interview, ini Bu Dian, yang ini tesisnya, jadi dia dia mengadopsi teknik kognitif interview untuk interview di kantor polisi. Nah, di Indonesia, teknik interview yang sekarang dipakai itu like evidence-based techniques. Jadi, buktinya secara tekniknya hanya berbasis bukti untuk menginterview atau mewawancara saksi. Jadi dia sistemnya hanya standar interview kayak biasanya dan lebih ke dominasi dari polisinya. Nah, apakah ini secara linguistik itu appropriate atau cocok? Teknik kognitif interview yang dipropos oleh Budian ini dirasa cocok karena dia bisa beroperasi secara multidimensi, kemudian dia juga menerapkan menghargai satu sama lain, profesionalisme, dan bisa mencapai goal institusional kenapa menginterview. Apakah legally viable? Setelah dilakukan riset ini, jadi lebih banyak di encourage untuk menggunakan open questions dan mandatory recording. Open questions itu yang lebih ke pertanyaan-pertanyaan eksploratif ya, jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yes no questions yang pada dasarnya lebih melimitasi pilihan jawaban orang yang ditanya. Selanjutnya diskursus pengadilan. Nah, ini contohnya tesis saya. Jadi waktu itu saya ambil datanya dari KPK, tinggal minta aja datanya ke KPK. Terus ini kasus yang saya ambil waktu itu kasus korupsi EKTP-nya Setia Novanto. Jadi sebenarnya persidangannya ada 23 sesi dari Desember tahun 2017 sampai April tahun 2018. Totalnya ada 108 jam. Tapi saya memutuskan hanya mengambil dua sessionnya, yaitu ketika
sidang saksi dan saksi ahli dan sidang terdakwa yang semuanya kalau di total 4 jam, hampir 4 jam setengah. Nah, pertanyaan yang research problem yang saya angkat di tesis ini ada 2. Yang pertama adalah kapan legal professionals ini refers ke orang-orang yang bekerja di bidang hukum ya, karena ini konteksnya pengadilan, maka profesional di pengadilan itu ada hakim, kuasa hukum atau pengacara, dan jaksa penuntut umum. Jadi kapan mereka melihat kembali atau refer ke case files. Case file itu file-file tentang kasusnya, salah satunya juga transkripsi persidangan sebelumnya, atau mungkin laporan BAP, atau file-file lainnya. Dan yang kedua adalah bagaimana. Jadi sebenarnya tesis ini terinspirasi dari penelitian-penelitian dosen saya yang dia memang lebih banyak di conversation analysis dan di diskursusnya juga pengadilan. Nah, ada beberapa temuan saya yang karena di konteks bahasa Indonesia dan temuan beliau ada di konteks bahasa Belanda, ada beberapa temuan saya yang melengkapi temuan dia, Nanti kalau misalnya mau baca tesisnya juga boleh, saya bisa kirimkan filenya. Oke, ini area riset yang kedua yang mungkin mungkin bagi sebagian orang lebih menarik dan lebih banyak ditemui juga di kehidupan sehari-hari. Language as evidence atau bahasa sebagai barang bukti. Yang pertama adalah forensic phonetics. Nah, forensic phonetics ini seperti tadi yang sudah sempat saya singgung, dia lebih berfokus ke audio. Yang sebelah kiri adalah gambar aplikasi yang biasanya digunakan untuk menganalisis phonetics dan digunakan di forensic phonetics juga, namanya RAT. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu atau mungkin sudah pakai. Jadi aplikasinya forensic phonetics ini, kalau di Indonesia saya belum pernah menemukan. Kalau di Belanda, contohnya misalnya bagian imigrasi dan naturalisasinya Belanda atau IND, mereka memperkerjakan forensic phoneticians untuk melakukan language analysis for determination of origin. Jadi melakukan analisa bahasa, analisa berbasis linguistics untuk menentukan asal orang tersebut dari mana. Nah, kebetulan saya pernah ikut salah satu forensic phoneticians yang bekerja di IND mengikuti kuliahnya. Jadi memang dikasih real case-nya gitu, ada beberapa rekaman yang dibagikan dan diminta analisis orang ini sebenarnya asalnya dari mana. Nah, ini Lado itu analisisnya untuk menentukan dari mana sebenarnya orang ini berasal, dilihat dari bagaimana mereka melafalkan kata-kata dan membentuk kalimat. Riset yang dipakai untuk acuan waktu itu ada salah satu riset tentang imigran di Jerman kalau nggak salah. Jadi dia klasifikasi OB-nya imigran di Jerman, dia risetnya mengklasifikasi bagaimana orang-orang ini melafalkan bahasa Inggris. Imigran ini rata-rata berasal dari Afrika, jadi riset ini yang waktu itu dijadikan acuan untuk tugas di kelas, bagaimana menentukan apakah orang ini berasal dari Afrika yang bagian mana, misalnya apakah Afrika Selatan, apakah dari Sudan, apakah dari Sierra Leone. Karena memang pelafalannya ternyata antara daerah-daerah ini berbeda. Mereka membentuk satu pattern tertentu. Oke, ini selanjutnya authorship attributions. Authorship attributions ini ada yang dilakukan secara konvensional dan ada yang dilakukan secara komputasional.
Kalau yang secara konvensional itu biasanya kita mengerjakannya secara manual, dengan side by side gitu. Maksudnya dibandingin secara perbandingan satu dan lainnya, untuk walaupun datanya sangat banyak misalnya. Riset konvensional yang pernah saya lakukan, ini juga mini riset di kelas, tugas di kelas, sebenarnya real case. Jadi konteksnya waktu itu ada orang hilang, tapi orang ini dicurigai sudah entah memang cuman hilang atau dibunuh. Jadi selama rentang waktu orang ini hilang, handphonenya itu ngirim WhatsApp ke orang lain gitu, sama ada juga ngirim email. Jadi waktu itu dataset yang dianalisis ada 600-an pesan WhatsApp dan 6 email kalau nggak salah. Dan itu masih tergolong bukan data yang banyak ya. Karena 600 pesan WhatsApp, pesannya pendek-pendek. Jadi membandingkan apakah memang ada orang lain yang impersonate atau mencoba meniru cara menulis pesan si orang yang hilang. Nah, itu yang konvensional. Yang computational ini berbasis komputasi ya, biasanya menggunakan bantuan software. Kemungkinan bisa kemungkinan kesuksesan analisisnya mungkin lebih tinggi daripada konvensional, walaupun sebenarnya ada isu tentang scalability. Nah, scalability ini jadi satu isu tersendiri dan sudah dibahas di disertasinya Laut itu. Oke, selanjutnya ini misalnya contoh kasus lawas. Jadi Roger Shah ini juga salah satu pioner di forensic linguistics. Waktu itu konteksnya ada orang dari kantor polisi di Illinois menghubungi Roger Shah karena ada penculikan remaja gitu. Nah, sedangkan polisi ini sudah mempunyai 4 orang tersangka, tapi mereka nggak bisa menentukan mana sebenarnya dari 4 orang ini yang memang beneran melakukan penculikan itu. Gitu. Nah, ada barang buktinya berupa notes atau catatan yang ditinggalin oleh penculiknya. Di situ bisa dibaca, do you ever want to see your precious girl again? Put $1,000 cash in a diaper bag, put it in a green trash can on the Devil Strip corner 18 and Carlson. Don't bring anybody along, no cops, come along, I'll be watching you all the time. Anyone with you, deal is off and daughter is dead. Kalau mungkin teman-teman bisa dilihat ada beberapa yang agak janggal di situ tulisannya. Nah, ini misalnya penulisan Ken yang harusnya menggunakan huruf C. Terus juga penulisan Cops yang harusnya juga menggunakan kata C, dan spelling dari daughter atau anak perempuan yang seharusnya pakai DAUGHTER. Nah, dari sini saya akhirnya menyimpulkan ada seseorang yang mempunyai background akademik yang cukup lumayan, tapi dia mencoba untuk disguise atau menyembunyikan kalau sebenarnya dia orangnya pinter gitu. Maksudnya dia punya kemampuan bahasa yang cukup, karena dia bisa spell precious ini yang notabene sebenarnya lebih susah untuk di spelling daripada Ken misalnya. Lalu kenapa dia Ken-nya misspell padahal precious-nya nggak misspell. Jadi ada indikasi kesengajaan untuk menyembunyikan kalau dia kemampuan bahasanya oke. Kemudian ada juga Devil Strip, ini salah satu frasa yang sangat khas atau sangat spesifik dan biasa digunakan di Illinois. Jadi dari 4 orang ini dikonfirmasi ternyata memang ada satu orang yang
memenuhi kriteria yang sudah diderivasi dari Roger Shah. Oke, selanjutnya ini ada juga Jenny Nicole case. Jadi Jenny Nicole ini masih remaja. Dia dibunuh tahun Juni 2005. Yang dicurigai waktu itu adalah pacarnya David Hodgson sebagai tersangka utama. Ini kalau nggak salah David Hodgson itu waktu itu umurnya 40-an, ya 40-an, dan Jenny Nicole-nya remaja gitu. Jadi dia hilang kemudian ada empat pesan yang dikirimkan dari handphonenya Jenny Nicole. Nah, ini contohnya. Ya, langsung kita lihat perbedaannya. Jadi yang atas itu teks atau SMS yang memang ditulis oleh Jenny Nicole, yang bawah itu teks yang dikirimkan setelah Jenny Nicole-nya hilang. Walaupun sebenarnya ada persamaan yang maksudnya yang kita bisa langsung lihat gitu, ada penggunaan angka, sama-sama penggunaan angkanya, baik di teksnya Jenny Nicole atau yang di unknown teksnya, tapi sebenarnya penggunaan ini agak sedikit berbeda. Misalnya, di teksnya Jenny Nicole, dia menggunakan angka 2 untuk refer ke 2, dan angka 4 refer ke 4, tapi di teks 3, misalnya, angka yang digunakan di sini bukan berdiri sendiri untuk menggantikan satu kata seperti angka 2 atau angka 4, tapi dia menjadi bagian dari kata itu. Misalnya hate, H dan 8, atau juga everyone itu masih dari satu kata, terus might juga. Terus kemudian perbedaan lain kalau misalnya di Zoom, ya saya udah cetak warna yang sama. Misalnya penulisan negasi di teks yang kedua, dia ditulis I'm not, tapi di teks yang ketiga penulisannya agak sedikit berbeda. Daripada I'm not, dia menggunakan I ain't dan won't. Ya, dan kalau di teks 1 dia memang menggunakan seeing tapi nggak pakai G, tapi shoppingnya pakai G. Kalau di teks 3 dia going-nya nggak pakai G, terus coming-nya nggak pakai G gitu, dan bahasanya lebih lebih ke slang gitu daripada teks 1 dan teks 2. Nah, ini judicial outcomes-nya atau putusannya. Jadi kasus ini merupakan salah satu kasus yang diputus berdasarkan bukti-bukti linguistik yang dipresentasikan oleh Coulthard. Coulthard itu salah satu pioner forensik linguistik di UK. Jadi dia yang bersaksi dan membeberkan bukti-buktinya di pengadilan. Nah, metodologi yang digunakan, dia menggunakan kualitatif, deskriptif, stylistic analysis. Jadi dia menggunakan stilistika untuk mengkomparasi dan mengidentifikasi style penulisannya dari Nicole sama Hodgson. Outcome-nya akhirnya diputuskan memang dia si David ini yang membunuh Jenny Nicole. Putusannya tahun 2008 dan dihukum penjara seumur hidup. Oke, kasus selanjutnya misalnya kalau di Indonesia mungkin ada yang ingat ada kasusnya Akseina, salah seorang mahasiswa di UI, biologi kalau nggak salah. Jadi dia ditemukan tenggelam, tapi kasus ini sampai sekarang juga nggak jelas gitu ya, maksudnya nggak investigasinya mandek gitu. Dan ditemukan notes yang saya nggak bisa nemuin gambar yang lebih jelas. Nah,
Jadi apa ya, notes yang biasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang bunuh diri atau suicide notes itu biasanya punya beberapa feature gitu. Yang paling sering biasanya misalnya apology. Tapi biasanya permintaan maaf ini ditemukan nggak hanya di suicide notes yang palsu, tapi juga suicide note yang asli juga biasanya mereka menuliskan permintaan maaf. Nah, kemudian instruction atau perintah kalau di kalau di memonya C9 ini ada instructionnya, tapi dia lebih ke prohibition sebenarnya, bukan instruction, karena dia pakai don't search, bukan yang perintah untuk apa. Nah, biasanya di through suicide notes atau suicide notes yang asli, instruksinya itu yang berhubungan dengan warisan, seperti yang ada di risetnya Osgood Walker sama Katundu. Nah, ini memo yang ditemukan di kamar Aksena itu bisa dikatakan tidak apa ya, tidak menyerupai atau tidak memenuhi beberapa requirement bisa dikatakan suicide notes itu asli. Misalnya, alasan yang pertama berdasarkan risetnya Sapiro tahun 2011, suicide notes yang asli itu kontennya biasanya tentang kasih sayang gitu ya, being affectionate, terus menceritakan tentang masa depan atau angan-angan tentang masa depan, atau juga hal-hal yang hanya diketahui oleh penulis dan pembaca suicide notes-nya. Nah, kemudian Sapiro juga menemukan beberapa fitur yang dipakai secara apa ya, nggak seperti biasanya. Misalnya penggunaan pronoun itu biasanya lebih banyak penggunaan I-nya, terus proper noun dan misspelling. Nama-nama dan salah eja biasanya ada, terus negation, discourse marker, maximum quantity terms, dan intensifier. Nah, kalau di kasusnya Aksena ini sebenarnya notes-nya sangat terbatas ya, hanya 14 kata. Dan 2 dari 14 kata ini menunjukkan negasi gitu. Jadi dari situ saya berkesimpulan sebenarnya memo yang Aksena ini nggak bisa dibilang itu memo yang asli. Nah, ini beberapa hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Misalnya kalau tadi sempat ngeh di memonya Aksena itu ada beberapa coretan. Pencoretan ini juga salah satu hal yang bisa dijadikan pertimbangan ya menurut McManaman. Karena biasanya orang yang nyoret itu antara satu dan orang lain itu berbeda gitu coretannya. Kadang ada yang cuma dicoret sekali aja, ada yang dicoret 2 kali, ada yang dicoret-coret sampai 1 kata. Terus ada juga variation. Nah, ini berdasarkan tesis senior saya. Jadi dia ada yang namanya intravariations. Intravariations itu berarti variasi yang variasi yang ditemukan di satu orang gitu. Karena kita kan biasanya kadang mungkin ada kalanya kita mencoret satu kata itu sekali atau mungkin 2 kali. Nah, itu memang biasanya bikin kita agak bingung. Tapi berdasarkan risetnya Maike ini, expert itu bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Biasanya yang palsu itu lebih banyak perubahannya itu di secara substansi. Sedikit konteksnya, mungkin risetnya Michael waktu itu dia meminta, jadi ini berangkat dari real case, ada anak hilang juga di Belanda waktu itu. Terus kemudian karena dia meminta anak-anak S1 untuk mengimitasi ya, untuk meniru bagaimana pesan WhatsApp yang ditulis si anak ini itu disuruh niru, tapi berdasarkan style mereka masing-masing gitu.
Nah, waktu itu expert yang yang dimaksud expert di sini, dia refer ke teman-teman sekelasnya, dan ya refer ke teman-teman sekelasnya dan teman-teman di angkatan saya waktu itu. Jadi kami diminta untuk uh, mengidentifikasi mana yang asli dan yang palsu gitu. Pada awalnya memang agak susah seperti intravariation itu, karena kadang ada kalanya cocok dengan fitur-fitur tulisan yang asli gitu ya, walaupun ada beberapa yang aneh gitu. Tapi setelah di setelah ditunjukkan memo aslinya, baru di situ kita bisa identifikasi bahwa yang palsu itu kebanyakan perubahannya yang substansif. Kayak misalnya ditambahin fakta apa atau ditambahin info apa gitu. Kalau misalnya ada juga yang notes-nya jadi lebih panjang, pesannya jadi lebih panjang. Itu mungkin sedikit gambaran tentang variations. Nah, ini untuk authorship analysis atau authorship attributions. Saya dan teman-teman sekelas saya, kalau kalian sekelas bertujuh, saya sekelas bertiga. Jadi waktu itu diminta untuk bikin protokol, kayak bikin dokumentasi step-step apa saja yang perlu dilakukan, baik sebelum, selama, dan setelah mengerjakan authorship analysis. Ini ada linknya aktif kok, nanti bisa diklik kalau misalnya mau download protokolnya. Nah, ini kalau yang tadi sifatnya konvensional karena memang dibandingkan secara manual, side by side. Nah, sekarang kita beralih ke computational atau yang menggunakan bantuan komputer. Mungkin mengenali novel ini yang ditulis oleh Robert Galbraith, judulnya The Cuckoo's Calling, yang kemudian tahun 2015 Juola menemukan bahwa sebenarnya Robert Galbraith ini adalah pseudonimnya atau nama samarannya J.K. Rowling, penulisnya Harry Potter. Jadi Juola ini background-nya adalah computational linguist. Dia menemukan bahwa Robert Galbraith ini bukan nama orang yang asli. Gitu. Data dan metodologi yang dipakai, ada 4 novel yang bergenre kriminal, yang semuanya ditulis oleh perempuan. Kemudian dia menggunakan stylometry. Jadi stylometry ini salah satu teknik di forensik linguistik yang digunakan untuk mengukur style. Jadi kita mengukur bagaimana gaya penulisannya satu orang dan orang lainnya, biasanya menggunakan stylometry ini. Dia menggunakan bantuan Java Graphical Authorship Attribution Program, menggunakan 4 analisis yang berbeda. Dan dia juga risetnya berbasis karakter n-gram kan kalau misalnya computational itu, dan dia menggunakan 4 gram. 4 gram ini berarti yang karakternya ada 4. Dan hasilnya The Cuckoo's Calling dan buku-buku lain yang ditulis oleh J.K. Rowling itu mempunyai persamaan-persamaan linguistik yang sangat menonjol, dan terbukti juga dari karena tadi stylometry itu juga termasuk mengukur rata-rata panjang kalimat dalam novel itu, dan ternyata terbukti itu sangat sangat Rowling sekali tulisan yang ada di Cuckoo's Calling ini. Selain Juola, ada juga orang namanya Millikan, dia juga analisis, tapi menggunakan software namanya Signature. Dia mengkomparasi The Cuckoo's Calling, terus ada satu, saya lupa itu judulnya apa, TCV, dan Harry Potter yang nomor 7, Harry Potter and the Deathly Hallows. Dan 4 novel yang dipakai Juola di riset sebelumnya. Nah, dia yang dianalisis adalah word length atau panjang kata, panjang kalimat, panjang paragraf, frekuensi huruf, frekuensi tanda baca, dan penggunaan kata. Sama juga hasilnya juga dia menemukan bahwa Robert Galbraith itu tulisannya sangat mirip dengan J.K. Rowling.
Ada pendekatan lain yang mungkin bisa diaplikasikan, misalnya mengkomparasi penggunaan kata-kata yang sangat jarang dipakai. Ada juga kasusnya Dan Brown The Da Vinci Code. Ini ada penjelasannya di bukunya Olson tahun 2009. Jadi ada orang namanya Lou Perdue melaporkan melaporkan Dan Brown karena menyalahi hak cipta novelnya gitu, dan dia berkonsultasi ke Olson. Nah, setelah dicek, Da Vinci Code itu 6/7 plotnya sama dengan beberapa novelnya Lou Perdue itu. Jadi kesannya Brown itu meminjam frame-nya Purdue dan modify, kemudian ditulis jadi Da Vinci Code gitu. Nah, mungkin ini perbedaan mendasar karena sebenarnya sama-sama textual borrowing ya, antara copyright infringement atau penyalahgunaan penyalahan hak cipta ya, penyalahgunaan hak cipta atau plagiasi kalau misalnya di dunia akademik. Sama-sama tidak menyebutkan referensinya, tapi kalau copyright infringement ini ada indikasinya secara komersial gitu, misalnya ini tadi novel atau lagu misalnya. Tapi kalau plagiasi itu lebih spesifik hanya di dunia akademik gitu. Dan sanksinya juga jelas berbeda. Biasanya gelarnya dicabut, tapi kalau di Indonesia kalau nggak salah bisa juga dimasukkan ke tindak pidana kalau nggak salah. Nah, salah satu aspek yang paling menarik dari plagiasi adalah biasanya orang yang memplagiasi itu butuh butuh menggunakan kata lain kan untuk memparafrase apa yang mau diplagiasi ini. Jadi pada akhirnya teks yang plagiat itu teks hasil plagiasi itu biasanya lebih susah dibaca karena dia pada akhirnya menggunakan kata-kata yang hasil nyari-nyari itu tadi. It will affect the readability. Jadi akan berimbas pada readabilitasnya satu teks. Ini salah satu mini riset saya tentang closed and open task authorship attributions. Jadi datanya menggunakan teks naratif berbahasa Inggris yang panjangnya bermacam-macam, dan ini datanya sudah melalui proses reprocessing namanya kalau misalnya kita biasa istilahnya di natural language processing. Ya, jadi pre-processing ini adalah satu proses di mana kita menghilangkan tanda baca di satu teks. Jadi teksnya murni hanya tinggal kata-kata saja. Karena datasetnya biasanya banyak, jadi pre-pro ini dilakukan secara komputasi juga. Kemudian datanya ini tipikal penelitian di NLP. Datanya dibagi menjadi 3. Ada training, biasanya minimal 2, training set sama test set. Karena ini dia ada close dan open, jadi datanya saya bagi 3. Ada yang untuk training korpusnya, terus ada yang untuk ngetes close kelasnya, dan ada yang untuk ngetes open kelasnya. Metodologinya NLP, Natural Language Processing. Spesifikasinya lebih ke text classification atau mengklasifikasikan teks menggunakan machine learning. Mungkin itu yang mudahnya. Menggunakan software R, jadi lebih ke computational linguistics itu pada akhirnya require harus paling nggak punya basic skill of programming gitu, paling nggak tahu caranya memprogram sesuatu gitu. Dan saya juga pada akhirnya belajar tentang coding waktu mengambil mata kuliah Python for Text Analysis, dan
sekarang kerjaan saya juga lebih banyak ke codingnya daripada ke linguistiknya. Ya ada sih linguistik dan coding mungkin 50-50. Jadi R itu salah satu programming language, bahasa pemrograman. Ada software yang juga. Jadi dia sudah punya library. Ini akan sangat teknis ya. Menggunakan library, salah satunya Classify dan Stylo. Classify itu untuk ngecek nanti teks yang kita training itu dia akan dikelompokkan menjadi tulisannya siapa saja. Nah, kalau yang Stylo ini dia menganalisis stylometri yang tadi. Jadi dia melihat style tulisannya ini dia lebih dekat ke orang yang mana. Dan bisa di apa ya, di eksperimennya bisa macam-macam, tapi waktu itu saya eksperimennya pakai tesnya pakai 1 gram. Hasilnya library classify dan stylo di R ini bisa digunakan untuk solving authorship attributions, untuk close class, untuk close class-nya sampai 100% konsistensinya kalau menggunakan algoritma yang SVM. Tapi kalau untuk yang open class, presentasi yang paling bagus kalau misalnya menggunakan algoritma KNN, presentasinya sampai 94% konsistensinya. Selanjutnya, ini juga salah satu tugas pertama waktu kuliah master. Jadi karena kami kuliahnya forensik linguistics dan sangat erat dengan misalnya authorship analysis atau bagaimana caranya mendeteksi plagiasi. Jadi waktu itu tugas pertama adalah tentang mendeteksi plagiasi. Tulisannya Helen Keller dan Margaret Canby. Jadi dari perbandingan tulisannya Helen Keller dan Margaret Canby ini, mereka sama-sama menggunakan kata yang sama bahkan di judulnya. Yang satunya Frosking, saya agak lupa judulnya. Ya, keduanya sama-sama menggunakan kata frost, tapi Margaret Canby dia lebih banyak fokus ceritanya lebih banyak di fairies-nya atau perinya, sedangkan Keller lebih banyak di rajanya. Kemudian dari vocabulary-nya, karena ini sebenarnya cerita pendek ya, cerita untuk anak-anak, jadi cenderung lebih pendek teksnya. Jadi dari shared vocabularies-nya, vocabulary yang dipakai itu lumayan tinggi, ada 35%, dan ditemukan ada beberapa usaha untuk mengganti kata, word substitution, atau mengganti susunan kalimatnya. Jadi kalau misalnya di Margaret Canby, misalnya dia awalnya kalimatnya di sebirnya apa, terus di tulisannya Keller diganti apa gitu. Jadi tulisannya Keller itu agak lebih susah untuk dibaca atau dimengerti karena tadi ada beberapa usaha untuk mengganti kata dan reordering. Nah, ini perbandingannya. Yang sebelah kiri itu tulisannya Helen Keller dan yang sebelah kanan ada tulisannya Margaret Canby. Ini kayaknya nggak semuanya. Ini saya ambilin satu paragraf. Jadi yang di cetak merah itu kata yang sama persis yang dipakai. Yang dicetak hijau itu ada sedikit yang berbeda. Misalnya Keller menggunakan great glass jars, tapi kalau Canby menggunakan heavy jars. Oke, ini yang side by side. Kemudian ada mini riset saya lagi, misalnya tentang penistaan agama ya. Kalau di Indonesia kayaknya sering banget penistaan agama. Nah, waktu itu saya menggunakan 4 kasus penistaan agama, dan metodologinya menggunakan framework-nya Roger Shay, ada yang di bukunya tahun 2009 itu. Waktu itu saya pakai kasusnya Sukmawati Soekarno Putri, Ahok, terus ada
Amin Rais, sama satunya cerpen kalau nggak salah. Iya, cerpen. Dan hasil penelitiannya, jadi setelah dianalisis di empat kasus itu, bahasa yang digunakan itu sebenarnya tidak ada indikasi bahwa mereka dengan sengaja menistakan agama di setiap kasusnya. Jadi karena nature dari datanya itu beda-beda, jadi setiap kasusnya menggunakan pendekatan yang berbeda juga. Oke, ini added values-nya dari added values-nya dari mini riset ini. Jadi bisa menambah hasanah metodologi baru untuk penelitian forensik linguistik, dan seharusnya polisi dan orang-orang yang bekerja di dunia hukum juga menggunakan metodologi yang kurang lebih sama untuk membantu menginvestigasi kasus-kasus penistaan agama. Nah, mungkin ini yang perlu digarisbawahi ya, karena kita ada di bawah payung ilmu-ilmu sosum atau sosial humaniora, biasanya menjadi perdebatan itu apa sih sumbangsih riset yang kita lakukan gitu. Ini jadi satu bahasan tersendiri di mata kuliah saya waktu itu, Humanities in Society. Jadi ada orang, dan ini berlaku secara global, beberapa orang berpendapat bahwa mereka yang kuliah di natural science atau mungkin di engineering teknik lebih terasa kontribusinya kepada masyarakat karena kontribusinya terasa secara kasat mata ya. Tapi orang-orang yang di sosum misalnya, anak-anak yang belajar sejarah misalnya atau belajar linguistik murni, biasanya ditanyakan sebenarnya sumbangsihnya apa sih ke masyarakat gitu kan, dari penelitiannya gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi menjadi nafas gitu, menjadi nafas dari setiap penelitian kita gitu, bahwa kalau misalnya idealnya akan sangat lebih baik kalau misalnya kita bisa menambahkan edit values-nya, ada practical values-nya, maksudnya ada dari dari penelitian kita bisa memberikan sumbangsih yang bersifat praktis untuk untuk masyarakat di sekitar kita. Mungkin itu PR teman-teman untuk bisa ini lagi dipikirin lagi riset-risetnya. Nah, ini yang terakhir, linguist as expert witness atau linguist sebagai saksi ahli. Jadi biasanya linguist itu bisa dalam persidangan itu dia bisa jadi consulting expert atau yang cuma untuk konsultasi aja, ngasih ngasih analisisnya, atau bahkan bisa juga testifying expert, jadi yang bisa testify di persidangan, ikut ditanya-tanya di persidangan gitu. Nah, tapi yang patut digarisbawahi adalah forensic awareness atau kesadaran forensik, bahwa nggak semua orang yang belajar linguistik itu punya forensic awareness. Jadi sebenarnya pada dasarnya nggak semua orang yang belajar linguistik itu bisa jadi forensic linguist. Karena mungkin orang-orang yang hanya belajar linguistik tanpa belajar forensik linguistik, mereka nggak tahu kalau sebenarnya ada beberapa proses atau mungkin ada beberapa isu yang harus dijadikan pertimbangan selama melakukan analisis linguistik yang ada di dunia hukum. Walaupun pada dasarnya forensik linguistik ini adalah analisis linguistik yang sama halnya dengan analisis linguistik biasa, tapi hanya karena dia settingnya adalah di dunia hukum, yang nggak banyak orang tahu gitu. Itu yang perlu dicatat. Misalnya tentang chain of custody. Apa ya bahasa Indonesia? Chain of custody itu misalnya perjalanan barang buktinya. Kayak kalau misalnya barang buktinya berupa, yang paling sering itu biasanya pesan WhatsApp misalnya ya. Biasanya kita dikasihnya itu yang udah berupa ketikan. Nah, dari sini kita harus nanya, ketikannya ini siapa yang ngetik, ada perubahannya nggak dari teks aslinya, seberapa besar perubahannya gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus paham bahwa
semakin detail kita tahu tentang suatu kasus sebelum kita analisis, itu biasanya akan berakhir menjadi bias gitu, karena kita tahu terlalu banyak tentang detail kasusnya, jadi takutnya nanti analisisnya menjadi bias. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini yang mungkin nggak dipunyai oleh setiap ilmuis. Ini misalnya saya pernah waktu itu terlibat jadi salah satu expert di sidang eksaminasi. Sidang eksaminasi itu mungkin kalau ada yang belum tahu, jadi kita examine ya, memeriksa kembali putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan gitu. Dalam ini kasusnya waktu itu ada salah seorang dosen di Aceh, Pak Saiful Mahdi. Jadi dia putusannya waktu itu dihukum 3 bulan penjara karena dia mengkritik proses CPNS di grup WhatsApp. Konteks kasusnya seperti itu. Jadi yang kami bedah waktu itu putusannya Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 432 pidana khusus tahun 2019. Ya ini lebih ke pencemaran nama baik. Jadi Pak Saiful Mahdi itu dia dituduh mencemarkan nama baik jajaran pimpinan fakultas melalui WhatsApp. Jadi dia waktu itu mengkritisi lewat grup WhatsApp, terus akhirnya yang melaporkan. Kalau nggak salah bukan waktu itu yang melaporkan. Jadi di sidang eksaminasi ini multidisipliner experts, ada banyak orang, ada dari hukum pidana, ada dari filsafat hukum, ada dari saya dari forensik linguistik, ada dari HAM, ada yang waktu itu menyorot bagian kebebasan akademiknya. Jadi ini ini dokumennya. Nah, ini ada juga metodologi lain yang mungkin bisa digunakan untuk penelitian di forensik linguistik, yaitu analisis tentang truthfulness and deception, kayak apa ya, benar sama bohong, kebohongan sama kebenaran. Misalnya ternyata ada mitos-mitos tentang nonverbal communications. Biasanya kan kalau mungkin ada yang pernah tahu series American series, tapi ini udah agak lama, kayak tahun 2010-an. Ada judulnya Lie to Me. Jadi di situ dia forensic psychologist, dia lebih fokus ke apa namanya, expression. Jadi kayak kalau misalnya orang yang alisnya ditarik itu dia ininya apa gitu, indikasinya apa gitu. Nah, tapi ternyata penelitiannya Fry tahun 2014 70% apa namanya, quotes yang biasanya dipakai untuk melegitimasi ini adalah bahwa 70% dari komunikasi antar orang itu biasanya levelnya ada di level nonverbal gitu. Padahal notion ini dibantah juga oleh Fry dan teman-temannya tahun 2016 bahwa ini sebenarnya lebih susah untuk dikontrol kalau misalnya behavior itu daripada tingkah laku itu lebih susah dikontrol daripada perkataan. Nah, ini beberapa pendekatan yang biasanya digunakan untuk untuk ngecek truthfulness and deception. Yang pertama ada CBCA, Criteria Based Content Analysis, aslinya dari Swedia dan Jerman. Awalnya dulu dipakai untuk menilai pernyataan anak-anak yang ada di kasus-kasus penyalahgunaan sexual abuse. Accuracy rate-nya 71%. Terus ada lagi reality monitoring. Biasanya researcher yang pakai ini untuk komparasi kualitas antara orang yang kualitas ingatan antara orang-orang yang benar-benar mengalami kejadian itu atau kejadian-kejadian yang hanya di hayalan mereka saja. Itu accuracy rate-nya 69%. Terus ada SCAN, Scientific Content Analysis, didevelop oleh Sapir, salah seorang mantan letnan polisi di Israel.
Jadi scan ini dia akan lebih banyak ditemui di pernyataan-pernyataan yang sebenarnya daripada pernyataan-pernyataan yang bohong. Accuracy rate-nya 71%, dan yang terakhir ada variability approach. Dia berdasarkan dua asumsi. Yang pertama, truth teller typically include more details. Jadi biasanya orang-orang yang berkata jujur itu mereka cenderung memasukkan detail yang terlalu bukan detail yang terlalu banyak ya, memasukkan detail yang banyak. Karena ini sejalan dengan reality monitoring tadi. Biasanya orang-orang yang mengalami kejadian tersebut akan bisa menceritakan secara lebih detail gitu. Misalnya kalau memang beneran dia yang pergi ke pasar, dia akan cerita selama perjalanan ke pasar itu dia ketemu siapa aja, ada orang pakai baju apa aja, ada orang jual apa aja, terus beli apa aja. Karena dia yang pergi ke pasar, most likely pertanyaan-pertanyaan detail dia akan bisa jawab. Nah, sedangkan sebaliknya, liars prefer to avoid mentioning many details. Biasanya orang-orang yang bohong ini atau liars, mereka lebih memilih untuk menghindari menyebutkan detail-detail itu. Nah, ini truthfulness, beberapa fiturnya misalnya ada ceritanya coherent, terus ucapan-ucapannya konsisten, ceritanya juga bisa secara kronologis, dia bisa menyebutkan detail-detail baik itu yang bersifat persepsi, bersifat dimensi ruang, dan juga dimensi waktu. Terus dia juga biasanya memasukkan subjective mental state, dia memasukkan perasaan dan opini-opini yang dia punya saat itu. Perpetrators attributed mental state, itu yang tadi mental state. Denial of allegation, dia biasanya menolak tuduhannya. Terus lebih banyak menggunakan self reference, jadi lebih banyak menggunakan kata aku misalnya. Nah, sedangkan kalau deception, ini biasanya yang paling sering ditemukan adalah spontaneous correction and admitting lack of memories. Jadi kalau di bahasa Inggris mereka mungkin akan lebih banyak menggunakan I think or maybe, karena itu salah satu frasa yang biasanya digunakan untuk admitting lack of memories. Ada perubahan di bahasa juga, terus ada beberapa info yang missing atau yang hilang, dan detailnya cenderung lebih sedikit. Nah, ini misalnya ada contoh kasus. Ini juga kasus yang kayaknya sama sekarang belum terpecahkan. Ada juga dokumentasinya. Kasus ini sempat direka ulang oleh mantan FBI kalau nggak salah. Di YouTube ada dokumenternya, ada 2 part, John Benny Ramsey. Jadi konteksnya waktu itu pada saat Natal tahun 1996, keluarga Ramsey ini melaporkan bahwa anaknya yang berumur 6 tahun, si John ini, dia hilang, tapi keluarga itu menemukan satu note yang ditulis tangan dan lumayan panjang gitu, ada 3 halaman yang ditemukan di rumah itu, dan bilang kalau dia diculik. Saya juga sempat analisis transkrip polisinya, transkrip polisinya. Jadi 3 orang, jadi keluarga ini ada 4 orang, ada suami istri, terus John ini dan adiknya. Jadi mereka semuanya di interview di kantor polisi. Dan saya menggunakan karakteristik dari truthfulness and deception yang ditulis oleh Fry dan kawan-kawan tahun 2016. Jadi ini misalnya ada perbandingan pernyataan antara Patsy itu mamahnya dan Jones itu papahnya tahun 97 dan 98. Itu sudah di garis bawah. Kalau misalnya tahun 97 itu Patsy waktu di interview dia bilang sekitar jam 9-an, sedangkan ayahnya bilang jam 8.30 atau 9 kurang seperempat. Tapi tahun 98 Patsy tetap bilang jam 9-an, sedangkan John ganti lagi, yang tadinya dia bilang 8.30 sampai 9 kurang seperempat, sekarang jadi jam 9-an atau mungkin jam 9 lebih seperempat. Komparasi lainnya misalnya Patsy dia secara konsisten bilang $118.000 itu jumlah uang yang diminta oleh
penculiknya di notes-nya, di suratnya yang ditinggalin. Sedangkan John awalnya dia bisa menyebut secara detail gitu ya, secara spesifik bahwa itu 118.223, tapi tahun 1998 dia bilang antara 118 and something. Ada lagi misalnya Patsy, dia bilang tahun 97 dia bilang pakai pink insulated underwear kayak legging warna pink yang khusus untuk winter. Terus tahun 98 dia bilang pakai piyama warna pink. Sedangkan John tahun 97 dia nggak tahu si anaknya ini dia bilangnya nggak tahu anaknya pakai apa. Tapi tahun 98 agak yang pinky gitu, legging sama atasan. Nah, apa namanya, ini sebenarnya nggak cukup untuk diambil kesimpulan siapa yang melakukan penculikan atau mungkin siapa yang membunuh ya, tapi dari indikasi truthfulness and deception ini bisa dilakukan investigasi lebih lanjut. Misalnya 97, kejadiannya 96, 97 John itu bilang di tabel ini misalnya 97 John bilang kalau dia nggak tahu si John ini pakai apa, tapi 98 dia tiba-tiba bilang dia pakai baju warna pink. Padahal kan rentang waktu dari 96 ke 98 itu kan lumayan lama ya, dan mungkin memori orang juga jadi sedikit lebih kabur. Itu mungkin beberapa contoh aplikasi pendekatan-pendekatan atau metode-metode di forensik linguistik yang bisa diaplikasikan di penelitian-penelitian, baik di konteks atau di data yang menggunakan data bahasa Inggris atau data yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Apri.